Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walhamdulillahil jabbar al-qahhar wal azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi al-adhhar wa ashabil a'yad. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita li ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiyina wa Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad bin Abdillah, Sayyidina Muhammad bin Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita setia menjadi pecinta-pecinta beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah dan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menuju di penghujung bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini termasuk syahrullah, syahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan terbaik dalam 12 bulan, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Tetapi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu bulan Rajab, ada lagi bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya apa? Di bulan Rajab ini adalah bulan spirit untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tarhibur Ramadan kita awali di bulan Rajab. Ramadan kurang 30-an hari lagi. Maka di bulan Rajab ini kita persiapkan kekuatan iman kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu 'alan nira. Barang siapa yang senang datangnya masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan dirinya dilemparkan di nerakanya Allah. Wujud cinta kita menyambut di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini adalah bulan warming up, bulan pemanasan. Ketika Rajab ini kita sungguh-sungguh
kemudian disambung dengan bulan Sya'ban, insya Allah Ramadan kita akan memperoleh derajat la'allakum tattaqun, derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini sedikit khatib akan menyampaikan tentang siapakah orang-orang yang rugi itu. Maka tadi di muqaddimah khatib menyampaikan Allah menggunakan qasam wal ashri, demi waktu. Maka qasamnya Allah menggunakan kata-kata wal ashri, demi waktu, berarti waktu ini sangat berharga sekali. Al waktu kasyayf, al waktu kal asad, waktu seperti pedang, waktu seperti macan yang setiap detik akan memedang, akan memutus waktu hidup kita di muka bumi. Kalau kita tidak diisi dengan kekuatan-kekuatan iman dan amal soleh, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Allah mengingatkan bahwa mayoritas umat akhir zaman akan dalam keadaan rugi. Kemudian dikuatkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang pertama beriman. Maka bil khusus kode pribadi, agar kehidupan kita itu tidak menjadikan hidup kita yang di muka bumi ini menjadi orang-orang yang rugi, muhasabah wabil khusus kode pribadi. Apakah kekuatan iman yang ada di dalam tubuh kita ini mempunyai kekuatan menyelamatkan kita termasuk dalam orang-orang yang rugi atau tidak? Maka pernah khatib sampaikan bahwa iman inilah yang mengendalikan kita termasuk orang yang rugi atau tidak. Karena iman ini ibarat setrum yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Iman ini yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Kalau setrum kita itu kuat, maka gerakannya adalah gerakan litaatillah. Gerakan tubuh kita itu gerakan dalam rangka mentaati, menjalankan perintah Allah. Dan ada gerakan lagi, gerakan yang mana menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini iman. Maka orang yang beriman ini awal dari dia tidak akan pernah rugi. Karena dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, setrum iman inilah yang menggerakkan tubuh kita. Maka dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai iman, yang beriman, yang mempunyai kekuatan iman. Dan ketika kekuatan iman itu menyalur dalam tubuh kita, apakah yang dilakukan pertama kali yang diutamakan oleh orang-orang yang beriman? Orang yang beriman itu ketika kekuatan setrum menjalar di seluruh tubuhnya, maka orang yang beriman itu kekuatan utamanya, dia mampu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dia mampu melakukan sholat yang khusyuk. Di bulan Rajab, bulan di mana Allah memberikan SK kepada Rasulullah, diperintahkan untuk sholat sehari 50 menjadi 5 kali. Perintah Allah yang berupa sholat ini diturunkan di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada perintah yang mulia dan dengan peristiwa yang mulia. Kenapa dengan peristiwa yang mulia? Kalau kita lihat perintah-perintah syariat dan ibadah, ketika diperintahkan haji, ketika diperintahkan sedekah, ketika diperintahkan untuk bersilaturahmi, ketika diperintahkan apapun perintah Allah, maka mayoritas pada umumnya Allah memerintahkan wahyunya, menurunkan wahyunya dari Jibril ke Rasulullah. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholat, Rasulullah dipanggil sendiri oleh Allah di sebuah momen yang sangat indah.
di bulan yang mulia diberikan kendaraan yang spesial berupa buraq, dikawal malaikat Jibril, disambut para nabi, kemudian ke Sidratul Muntaha menerima SK sholat. Maka orang-orang yang beriman ini awal dari dia tidak akan mendapatkan kerugian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, al-iman kasajarah. Iman itu seperti tumbuhan, yang tumbuhan itu bisa tumbuh subur, tetapi tumbuhan bisa kena hama, layu dan bahkan mati. Maka tumbuhan iman ini perlu dipupuk dengan apa? Iman dipupuk dengan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan bersedekah, dengan bersilaturahmi, dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah, dengan menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka iman itu ibarat tumbuhan yang dipupuk dan dia akan tumbuh subur, menjalar di seluruh tubuh kita. Tetapi iman itu layu, bahkan bisa mati ketika iman itu terjangkit penyakit-penyakit yang namanya maksiat. Ketika kita suka menggunjing, kita suka mencaci maki, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak menghiraukan perintah Allah, maka iman dalam tubuh kita itu layu, dan kalau kita biarkan akan mati. Kalau sudah tidak ada iman dalam tubuh kita, perintah Allah, maksiat itu kita sudah tidak bisa merasakan apakah ini perintah Allah, apakah ini yang dimurkai oleh Allah, dan ini sangat berbahaya. Maka wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, mayoritas manusia di akhir zaman akan dalam keadaan rugi, illa kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang mempunyai iman, wa amilus sholihah, dan orang-orang ketika dia ada iman, maka gerakan tubuhnya akan menghasilkan amal-amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu amal yang bisa memaslahatkan dirinya dan orang lain. Ketika dia beramal, maka amal itu bisa memaslahatkan dirinya dan orang lain, bisa membuat kebaikan dirinya dan orang lain. Inilah amal soleh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amanu wa amilus sholihah. Iman dan amal soleh ini ibaratnya adalah mata uang, yang mata uang ini tidak boleh ada satu sisi pun yang hilang. Ketika iman kita tumbuh tetapi tidak ada amal soleh, maka tidak ada harganya di hadapan Allah. Kita rajin pergi ke masjid, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, tiap tahun umroh, tetapi amal soleh di sekitar kita tidak pernah kita munculkan, maka tidak akan ada harganya di hadapan Allah. Sebaliknya amal soleh ini, kalau amal soleh ini kita lakukan dengan maksimal, membangun masjid, sedekah miliaran, mengentaskan fakir miskin, membantu anak yatim, tetapi tidak ada iman, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka amanu wa amilus sholihah, ini dua mata sisi yang tidak bisa kita hilangkan. Maka kita lihat, ketika orang yang beriman, maka muncullah amal soleh. Ketika dia mengaku dirinya beriman, maka mulutnya bisa memaslahatkan dirinya, bisa membuat maslahah negara, bisa membuat maslahah keluarga, bisa membuat maslahah di sekitarnya. Maka ketika ada mata-mata yang digerakkan dengan iman, kaki yang digerakkan dengan iman, tangan yang digerakkan dengan iman, hati yang digerakkan dengan iman, mulut yang digerakkan dengan iman, pasti akan memunculkan kemaslahatan pada dirinya dan orang lain. Ikhwanu billahi arsyadahumullah. Kemudian yang kedua, amilus sholihah. Kemudian yang ketiga, wattawasau bil haqq. Orang yang tidak akan pernah masuk dalam kerugian, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Watawa ini artinya saling menasihati, mau menasihati, mau dinasihati, mau mengingatkan, mau diingatkan, mau membenarkan, mau dibenarkan, mau diluruskan, mau meluruskan.
Ini ada sebuah keseimbangan. Artinya apa? Manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia ini adalah makhluk yang ketika dia tidak akan dalam kerugian kalau dia itu mau mengingatkan dan diingatkan. Ada saudara kita adalah mir'ah, kaca buat kita. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang bisa mempercepat saya masuk surga, yang bisa menghantarkan saya masuk surga?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kun muhsin, jadilah orang-orang yang baik." Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, parameternya apa ya Rasulullah, saya itu baik atau tidak?" Maka Rasulullah menjawab, "Tanyalah tetanggamu, tanyalah kanan kirimu, tanyalah saudaramu. Ketika saudaramu, tetanggamu, sahabatmu mengatakan engkau baik, maka Allah akan mengatakan baik. Ketika saudaramu, tetanggamu mengatakan engkau tidak benar, maka Allah mengatakan engkau tidak benar. Karena saudara, tetangga di sekitar kita ini adalah cermin kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman, beramal soleh, dan mau menasihati dan saling menasihati, insya Allah tidak ada dalam kerugian. Ada seorang pejabat yang salah, tidak perlu dicaci maki. Ada pejabat yang salah, tidak perlu disalahkan dengan emosional nafsu setan yang membahana. Cukup kita nasihati selaku saudara kita. Maka ketika ada pejabat, ada saudara, ada teman kita yang melakukan kesalahan, kemudian cara menasihati kita dengan cara memalukan, dengan cara hawa nafsu yang membabi buta, ini tak lebih kita juga termasuk orang-orang yang dalam kerugian. Kemudian watawasau bisabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka orang yang beriman, ketika hatinya ada iman, maka muncullah amal soleh, muncul buah yang ketiga saling menasihati, muncul buah yang selanjutnya yaitu dia saling menasihati dalam kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang yang sabar ini di derajat yang paling mulia. Ketika ada orang yang baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika ada orang-orang yang bersuci, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ketika ada orang-orang yang bertawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tetapi ketika ada orang-orang yang sabar, Allah tidak menggunakan kata-kata yuhibbu, tetapi Allah menggunakan innallaha ma'a. Allah bersama, tidak sekedar cinta, tapi Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Bagaimana keadaanmu pagi hari ini?" "Ya Rasulullah, alhamdulillah pada hari ini saya beriman." "Bagaimana mengatakan kamu ini beriman?" "Ya Rasulullah, saya beriman karena ketika Allah memberikan nikmat saya bersyukur, dan ketika Allah memberikan ujian saya bersabar." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus pada pribadi, marilah jangan sampai kita terjumus ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kuncinya 4. Insya Allah kalau keempat pilar atau keempat elemen ini kita lakukan, kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yang termasuk dalam surat Al-Asr. Yang pertama, iman yang perlu kita tumbuhkan. Kemudian yang kedua, ciptakan kemaslahatan pada diri kita dan orang lain. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa rabbihim warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah
نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita muhasabah bahwasanya ketika detik berdetak menuju menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, usia kita tidak bertambah panjang, tetapi detak jarum jam ini adalah peringatan bahwa setiap detik itu adalah langkah kaki kita menuju kematian. Maka jangan sampai Allah memberikan umur kita yang masih sisa ini, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan mudah-mudahan kalau keempat hal ini, iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran, kita hidupkan dalam setiap kehidupan kita, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita istiqamah dalam keimanan dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita terhindar dari golongan orang-orang yang rugi. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bil 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمه وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هاون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة، أبواب البركة، أبواب العافية، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الخير وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخفضنا يا الله من الغلاء والبلاء، اللهم اخفضنا من الغلاء والبلاء يا الله. اللهم تقبل دعاءنا وتقبل تلاوتنا وتقبل سجودنا ركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.